Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, di sore hari yang penuh berkah ini kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi wasilah kita untuk sampai kepada surganya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya sehingga kita insya Allah akan terus istiqomah meyakini kebenaran ajaran Islam sampai akhir hayat hidup kita. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah masuk tanggal 12 Ramadan 1444 Hijriah. Itu artinya kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 12 hari. Mudah-mudahan puasa kita dari hari pertama hingga hari ini diterima oleh Allah dan menjadi catatan penting, menjadi amal istimewa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita sehingga kita mendapatkan ridho dan rahmatnya di yaumil akhir. Hari ini kita kembali membahas fadilah puasa Ramadan hari ke-12, di mana Allah mengatakan bahwa orang-orang yang berpuasa Ramadan di hari ke-12 ini dengan ikhlas, Allah akan mengganti keburukan-keburukan orang-orang yang berpuasa dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kebaikannya kita namanya manusia, pasti tetap ada hal-hal yang buruk, mungkin kesal sama orang, mungkin dendam sama orang, mungkin kecewa sama orang, akhirnya kita ngibah, ngomongin orang. Pada saat kita berpuasa Ramadan, maka Allah akan ganti keburukan itu dengan kebaikan. Juga sama artinya dengan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita saat kita lupa berpuasa kemudian kita istighfar, Allah langsung mengampuni dosa-dosa itu dan menghapus pada saat itu juga ya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita juga sudah sering dengar ya dari para mubalik, yang bunyinya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada dan hapuslah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan dan berbuat baiklah dengan sesama manusia. Ya, artinya bergaul dengan akhlak yang mulia antar sesama manusia. Ya. Jelas hadis tadi mengatakan wa'at bi'il sayyata hasanata tamhuha. Ya. Wa'at bi'il sayyatal hasanata tamhuha. Hapuslah keburukanmu dengan kebaikan. Maka ketika kita setiap kali berbuat dosa di bulan suci Ramadan kemudian kita beristighfar, Allah langsung ngampunin saat itu juga. Kita buat dosa, Allah langsung ngampunin saat itu juga. Ya, tapi jangan diulang-ulang. Ya, mentang-mentang langsung diampunin, udah kayak ini langganan ya. Puasa-puasa biarinlah, sedikit lah ngelihat perempuan yang mulus-mulus di HP. Udah kagak tahan gue nungguin maghrib, ntar gue tobat, kan diampunin katanya. Enggak seperti itu pemahamannya ya. Tetap artinya ketika kita secara tidak sengaja melihat suatu hal yang haram saat kita lagi ngulik-ngulik HP, nongol tuh ya, apa namanya, wajah-wajah penggoda, wajah-wajah perempuan yang bikin laki-laki kelepak. Udah pusing kalau udah kayak gitu lagi puasa. Ya, nongol gambar perempuan-perempuan yang demplon-demplon ya, akhirnya mengurangi kualitas ibadah puasa kita, bisa batal nantinya lama-lama ya, apalagi diterusin, timbul syahwat, timbul hasrat seksual pada saat puasa. Mending kalau punya bini aja nggak boleh ya, lagi siang hari minta jatah sama istri ya nggak boleh, nunggu tetap sampai azan maghrib. Azan maghrib juga nggak sempet lah, paling habis taraweh ya kan. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, itu ya. Maka pengertian dari
buat bi sayyi'atal hasanata tamuha, bahwa Allah akan mengganti keburukan-burukan yang ada pada diri orang yang saum dengan kebaikan. Itu artinya senantiasa bertobat ya terhadap dosa-dosa atau maksiat yang tidak disengaja, bukan yang disengaja ya, bukan yang diniatin. Puasa-puasa niatin pengen ngelihat yang kayak begitu, ya itu namanya bukan masuk kategori yang diampuni sama Allah. Orang sengaja, kalau nggak sengaja ya terlintas ngelihat di jalan, ngelihat di HP, ngelihat di TV ya, itu kan namanya nggak sengaja ya. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah. Juga Allah mengganti keburukan-burukan yang ada pada diri manusia dengan kebaikan. Itu juga berupa bisa menahan emosi saat kita marah. Jadi anjurannya juga jelas di hadis, Rasul meminta kita untuk menahan marah saat berpuasa ya. Kata Rasul, fa inna sabbata ahadun au qatalahu ya. Apabila jika ada seseorang yang memaki kamu atau mengajak kamu bertengkar ya, falyakul inni amruun shaimun, maka katakanlah bahwa aku sedang berpuasa. Coba dari tadinya pengen marah jadi nggak marah, itu ya bukti bahwa orang-orang yang saum keburukannya hilang, diganti oleh Allah dengan kebaikan ya. Jangan puasa-puasa berantem mulu, laki bini berang-berang aja, lagi puasa berantem mulu, urusan duit, utang ini gimana ya, ini belum bayar, ini belum bayar, itu belum bayar, pusing saya, tanggung jawab kamu ya, males saya, capek hidup sama kamu, susah mulu, belangsak mulu, puasa-puasa ngedumel. Itu berarti orang-orang yang gagal ya. Orang-orang yang tidak termasuk yang mendapatkan fadilah di puasa Ramadan di hari ke-12. Orang-orang yang mendapat fadilah puasa Ramadan di hari yang ke-12 itu selalu menjaga kesabaran, menjaga emosi, juga senantiasa bertobat ketika ada kesalahan. Itu ya. Al-Fakir hanya bisa menyampaikan sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa jadi motivasi kita, dan kita berharap kita mendapatkan apa yang disampaikan tadi, yaitu Allah memberikan kita kebaikan dan membuang keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, sehingga kita nanti bisa mulia di mata Allah, bahkan saat menghadap Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya, sebelum ditutup, Al-Fakir mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita selama 12 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang penting yang bisa menolong kita di yaumil akhir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.